Selamat pagi Halo. semua. Mari kita buka 2 Timotius yang kedua, saudara. Coba bacakan untuk saudara di dalam 2 Timotius 2, ayat pertama sampai dengan yang ke-20. Ya. Kurang. Ya, halo, bisa dengar ya? Ya. Dengar. Oke. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan hal soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang ku beritakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, ia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan benar itu. Tetapi hindarilah omong kosong yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk sedia pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali
karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan, terutama orang yang melakukan kebenaran tersebut di dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin. Coba saudara simak, saudara, di dalam 2 Timotius 2 ini ada satu hal yang menarik tentang namanya sebuah perikop panggilan untuk namanya menderita, saudara. Kalau orang dipanggil untuk menderita, wah, jarang ada yang mau, saudara. Betul? Orang kalau panggilan mau diberkati, pasti banyak yang datang, saudara. Tetapi uniknya Alkitab ini mengajarkan kita supaya kita ini kuat sebenarnya. Kalau kita tidak pernah menderita, tidak pernah ada namanya kemuliaan, saudara. Tanpa namanya penderitaan, orang itu tidak bisa namanya sukses. Tanpa perjuangan, tidak ada namanya kemerdekaan, saudara. Makanya Paulus mengingatkan dalam setiap kehidupan kita di dalam 2 Timotius 2 itu, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mau kuat, saudara, ya kita harus menderita dulu. Gak ada orang itu mau kuat tapi tidak menderita, saudara. Makanya saya lihat banyak orang itu ketika dia itu naik step tinggi atau diangkat Tuhan, hampir rata-rata saya lihat orang itu menderita dulu, saudara. Biar mentalnya itu ada. Beda orang itu karbitan, saudara. Nggak menderita, nggak pernah namanya hidupnya mengalami masalah, tiba-tiba langsung di atas, kena masalah. Untuk bangkit, wah susah, saudara. Tapi saya banyak lihat orang-orang yang suksesnya atau dia kuat itu mulai dari sebuah penderitaan, saudara. Dari hidup susah, saudara. Di situ kita lihat bahwa kualitas itu betul-betul teruji, saudara. Betul ya? Makanya di dalam 2 Timotius ini ada beberapa perabot, betul ya? Ada dari emas, dari namanya perak, ada nama-nama dari jerami, ada namanya dari apa? Kayu. Coba saudara lihat bahan-bahan yang namanya dari yang emas itu atau dari perak itu rata-rata hampir dari bawah tanah, betul ya? Hampir mayoritas, cuma kualitasnya beda loh, saudara. Emas itu di dihasilkan itu dari bawah sekali, prosesnya lama sekali. Kayak dari namanya intan, perak dan sebagainya, wah itu prosesnya nggak mudah, saudara. Beda dengan namanya kayu, saudara. Betul ya? Itu beda sekali. Nah, kita di sini belajar, saudara, bahwa di tengah namanya kondisi hari-hari ini tidaklah mudah, tetapi Alkitab katakan bahwa kalau kita mau kuat, kita harus mendengar namanya sebuah kebenaran, saudara. Di ayat yang kedua, coba saudara perhatikan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Nah, maaf saudara, seberapa banyak kadang-kadang orang itu mengajarkan, memberi namanya nasihat yang tidak pernah dia alami. Nah, saya ini belajar namanya Alkitab ini berdasarkan pengalaman apa yang saya alami, saudara. Orang itu kalau mengalami Tuhan, dia bisa bercerita, saudara, tentang apa yang dia alami di masa-masa sukar dan Tuhan akan mengangkat dia. Percayakan itu, saudara. Nah, kita tahu bahwa penderitaan Paulus, penderitaan namanya pelayan-pelayan Tuhan, ini tidaklah mudah. Tetapi ketika dia mengalami sebuah proses, mengalami sebuah permasalahan, sehingga banyak sebuah kesaksian yang memang betul-betul bisa dipercayai, saudara. Bahwa dalam sebuah penderitaan, janganlah khawatir. Tidak sebanding dengan namanya kemuliaan yang Tuhan nyatakan, saudara. Terus saya berani bercerita bahwa ketika kita ini mengalami sebuah penderitaan atau permasalahan, itu menjadikan kita kuat, saudara. Strong, saudara. Bukan lemah, saudara. Paulus sendiri pernah berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Kalau kita bersyukur, saudara, kalau kena masalah, saudara, di tengah-tengah kondisi hari-hari ini. Bersyukur, saudara. Kenapa? Melatih kita, saudara. Kalau kita tidak latihan hari-hari ini, wah benar-benar, saudara.
ujian itu hidup itu tanpa ujian itu kurang mantap, kurang baik sebenarnya. Jadi harus ada namanya ya penderitaan, Saudara. Betul ya? Ya, Pak An enak ya. Enggak, saya bilang bukan enak atau tidak enak. Tetapi cara kita menjalani namanya sebuah proses itu menentukan segala sesuatu, Saudara. Amin. Banyak orang hari-hari ini tidak mau mengikuti namanya proses kehidupan. Dia itu, maaf Saudara, seringkali orang berkata begini loh Saudara. Dia bisa berkata ketika dia diberkati, ketika dia menikmati yang baik, dia berkata, Yesus itu baik, Tuhan itu baik. Tapi kalau kenyataannya berbeda, apakah dia masih bisa berkata Yesus itu baik, Tuhan itu baik? Yang saya banyak lihat, dia langsung berkata, aku kecewa dengan Tuhan. Karena tidak pernah mengalami, Saudara. Betul ya? Mintanya berkatnya saja, mintanya menikmati namanya anugerah Tuhan yang baik-baik saja. Tetapi ketika mengalami namanya sebuah penderitaan, itu berubah, Saudara. Karena tidak memahami dan tidak mengenal bahwa penderitaan di dalam Kristus itu memang harus ada. Yesus itu tidak serta-merta, Saudara, mengalami kemuliaan, Saudara. Menderita, Saudara. Betul ya? Nggak apa-apa, hari ini saya lihat wajah Saudara bukan wajah menderita kok. Amen. Wajah penuh sukacita. Tetapi ada juga Tuhan katakan, berbahagialah orang yang betul menderita, Saudara. Karena semuanya kasih karunia, betul ya? Jadi wajar, Saudara. Kita ini harus ya fair lah, Saudara, hidup ini. Kita mau mendapat berkat ya harus menderita dulu. Betul ya? Nggak ada, Saudara. Saya lihat pengusaha-pengusaha itu kayak Pak Ivan itu menderita, Saudara. Lu pernah ditagih utang, Saudara, nggak bisa bayar listrik. Tapi sekarang kan berbeda, Saudara. Jadi semuanya itu butuh proses. Tapi saya lihat ada orang yang kepinginnya instan, Saudara. Nggak perlu kerja, apaan. Terus tinggal pokoknya diberkati, tenang aja, nggak perlu kerja. Ya iya, di tengah kondisi hari-hari ini kamu menghadapi seperti ini, wah stres kamu, Saudara. Iya, benaran. Jadi kita ini latihan dalam hidup ini. Amin. Nah, coba Saudara perhatikan di ayat yang ketiga, Saudara. Dia berkata begini di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi hal yang pertama, kita diberikan wawasan sebenarnya dalam namanya sebuah penderitaan ini, Saudara. Paulus ini memberikan macam-macam namanya orang ya, atau namanya saya lihat pekerjaan sebenarnya. Yang pertama itu tentang namanya seorang prajurit. Saudara ngeri loh, Saudara, kalau kita lihat latihannya prajurit itu, Saudara. Fisiknya betul-betul terlatih, betul ya. Itu kalau konkret, Saudara, biasanya kalau orang-orang dari Taruna, Akpol, apa dan lain sebagainya, terutama pada waktu di sekolah itu, sekolah pendidikan itu, wah itu khususnya apalagi di Balikpapan itu namanya SPN, Saudara. Wah itu betul-betul digembleng, Saudara. Jadi seorang prajurit tidaklah mudah, Saudara. Karena prajurit ini orang yang namanya kalau saat hari ini di Indonesia itu yang mempertahankan. Betul ya? Mempertahankan bangsa dan negara itu prajurit, Saudara. Betul ya? Yang mempertahankan negaranya itu prajurit, Saudara. Betul ya? Memang nggak mudah, Saudara, menjadi namanya seorang prajurit itu harus namanya berjuang, Saudara. Menderita, harus mengalami proses. Tetapi saya lihat di sini ada hal yang menarik, Saudara. Bagi namanya seorang prajurit, dia berkata begini di ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jelas sekali bahwa prajurit itu, Saudara, kalau ingin berkenan, dia tidak akan memusingkan persoalan-persoalan penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Coba andai kata kita ini sebagai seorang prajurit, Saudara.
Kita punya atasan, seorang komandan itu memerintahkan, kamu tolong pergi ke sana, jaga ke sana, pokoknya apa yang saya perintahkan harus engkau laksanakan. Pasti namanya prajurit itu berkata, siap, betul ya. Loh, firman Tuhan juga sama, saudara. Ketika kita diperintahkan, jangan tunggu Tuhan bicara. Firman Tuhan itu sudah bicara 2000 tahun yang lalu, sudah jelas. Ketika firman Tuhan bicara hari ini, apakah engkau siap apa tidak? Betul ya. Kalau engkau sebagai seorang prajurit Kristus, lakar Kristus, saudara, langsung berkata, siap, laksanakan, lakukan. Betul ya. Tapi kalau prajurit yang enggak, maaf saudara, prajurit yang memang bandel, saudara, dia pasti ngomong, saudara, siap, komandan, tidak melakukan, tinggal dipecat, saudara. Betul ya? Tapi seorang prajurit yang berkenan kepada komandannya tidak ada kata tidak siap. Betul ya? Hidup itu tidak ada kata tidak siap. Kalau firman Tuhan katakan ya, ya, ya. Lakukan saja. Karena untuk mencari sebuah perkenanan itu tidaklah mudah loh, saudara. Prajurit bukannya nggak ada namanya anak istri loh, saudara. Saya lihat prajurit-prajurit yang kemarin gugur itu, betul-betul luar biasa, saudara. Kita patut mengacungkan jempol, saudara. Mereka berjuang namanya menjaga keutuhan NKRI, saudara. Betul ya. Khususnya kemarin namanya kapal selam itu, saudara. Wah, itu betul-betul prajurit yang luar biasa, saudara. Menyelam di dasar laut yang begitu dalam, saudara. Sehingga kemarin kita dapat informasi mereka gugur, saudara. Nah, itu kita patut acungi jempol, kita hormati mereka, pahlawan-pahlawan itu sebagai prajurit yang betul-betul berkenan, yang melaksanakan tugas dari pemerintah, saudara. Nah, kita juga sama, selama hidup ini, seringkali kadang-kadang kita ini memikirkan persoalan-persoalan hidup, saudara. Sehingga untuk mendapatkan sebuah perkenanan itu, maaf saudara, nggak kita lakukan. Justru saya melihat begini, saudara. Di mana ada sebuah perkenanan, di situ ada berkat, saudara. Betul ya? Orang yang berkenan, pasti orang itu mendapat berkat, saudara. Apalagi yang menyuruh itu Tuhan, saudara. Tuhan itu tahu, kalau kita baca di dalam Matius 6, semua itu dicari bangsa-bangsa. Betul ya? Yang dicari bangsa-bangsa itu makan, minum, betul ya? Yang ini, yang itu. Tetapi Tuhan tahu, saudara. Betul ya? Yang penting kita lakukan yaitu sebuah kebenaran dulu. Kalau mau kita lakukan kebenaran, memang nggak mudah, saudara, melakukan kebenaran itu. Menderita, saudara. Orang tidak mau melakukan, tapi tidak kita lakukan. Wah, itu berbeda, saudara. Betul ya? Kalau kita mau berkenan, ya lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Nggak usah ngurusi soal-soal yang aneh-aneh dalam hidup ini. Supaya kita ini bisa berkenan. Karena kalau kita berkenan, kita sudah otomatis, saudara. Karena firman Tuhan ini saya lihat, saya perhatikan dalam hidup ini ya, saudara. Itu otomatis, apa yang kita lakukan, itu otomatis kita mendapatkan berkat sendiri, saudara. Jadi tidak nunggu yang lama-lama dalam hidup ini. Percayakan bahwa segala sesuatu ketika kita melakukan dengan namanya sukacita, kita melakukan dengan sepenuh hati, di situ perkenanan Tuhan itu ada, saudara. Nah, itu hal yang pertama tentang namanya seorang prajurit, saudara. Nah, yang kedua yaitu seorang olahragawan, saudara. Nah, kalau prajurit tadi itu memang terlatih mentalnya. Nah, seorang olahragawan ini dia memperoleh namanya mahkota atau sebagai juara untuk namanya bertanding menurut peraturan olahraga. Betul ya? Olahragawan itu untuk mendapatkan namanya sebuah mahkota, dia juga melakukan namanya proses, saudara. Proses latihan. Betul ya? Proses namanya mengikuti sebuah pertandingan dan peraturannya ada, saudara. Saya lihat atlet-atlet itu, saudara, orang yang dilatih itu, wah, betul-betul ekstra, saudara. Dia harus betul-betul tahan fisik, mental, dan lain sebagainya. Sama sebenarnya dengan namanya seorang prajurit. Tetapi
saya lihat bahwa olahragawan ini memang harus dia berlomba dan memenangkan. Tidak ada yang lain. Betul ya? Kalau prajurit itu mempertahankan, tetapi kalau seorang olahragawan itu dia harus bertanding, harus berlomba. Dikatakan seorang namanya juara itu kalau dia menang. Betul ya? Orang mana bisa dikatakan seorang itu juara kalau dia tidak pernah ikut bertanding. Nah, hidup hari-hari ini adalah sebuah pertandingan. Engkau menang atau kalah. Betul ya? Hidup itu cuma dua kok, saudara. Menang atau kalah. Di tengah namanya kondisi yang terjadi hari ini, engkau menang atau kalah. Kalau engkau seorang olahragawan, engkau pasti akan berjuang, saudara. Akan terus bertanding. Karena begini, saudara. Kita ini hidup yang ada di dunia ini, sirkuitnya sama, saudara. Sirkuitnya. Tidak berubah, saudara. Hal itu sama, saudara. Nggak mungkin kita ini sirkuitnya berbeda-beda. Betul ya? Cuman kuncinya engkau mau apa tidak. Engkau mau berjuang apa tidak. Engkau mau berlari apa tidak. Engkau mau berjalan, ya terserah. Engkau mau mundur, terserah. Tetapi seorang atlet itu tidak akan mundur, tetapi selalu meningkatkan ketahanan, saudara. Meningkatkan progresnya. Betul ya? Atlet itu saya lihat, saudara. Oh, seorang juara itu, hampir mayoritas saya lihat. Dia selalu mempertahankan apa yang dia punya, saudara. Ketika dia dapat namanya mahkota juara satu, dia berusaha mempertahankan mahkota itu. Betul ya? Nah, saya nggak ngerti, saudara, dalam hidup kita. Apa yang kita pertahankan hari-hari ini. Betul ya? Tapi kalau saudara ingin menikmati janji Tuhan, saudara, pertahankan firman yang kita ada, saudara. Amin. Penting sekali. Hidup kita ini hidup dari sebuah kebenaran, saudara. Firman, saudara. Dasarnya firman. Kalau orang punya dasar firman, saudara, dia akan bertahan di tengah kondisi hari-hari ini. Dia tetap pegang kata-kata firman. Dia tetap pegang namanya kebenaran. Tidak ada yang lain. Dia harus mempertahankan. Saya di tengah hidup kondisi seperti ini tetap percaya firman, saudara. Amin. Firman itu yang bisa merubah, saudara. Orang kalau punya firman, pegang firman, dia akan selalu menang, saudara. Betul ya? Bah kondisinya mau begini kah, mau begitu kah, tetap kita sukacita, saudara. Betul ya? Tetap kita ini tidak terpengaruh dengan keadaan. Tetap kita ini sebagai orang-orang yang menang. Karena Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Amin. Nah, hal yang ketiga, saudara, yaitu dikatakan seorang namanya petani di ayat yang ke-6. Coba kita cek sebentar di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi enak, saudara. Orang itu kalau mau tekun dalam hidup ini, dia harus belajar dari namanya seorang petani, saudara. Petani itu tugasnya apa sih, saudara? Kalau saudara lihat di Jombang itu, saudara, apalagi di daerah namanya Mojowarno, kalau kita lihat di sini mungkin di Jombang sini agak-agak susah, saudara. Tidak semua sekarang karena banyak diuntukkan namanya perumahan, saudara. Jadi untuk melihat ladang yang luas, yang besar itu harus mesti ke pelosok ya, saudara. Khususnya kayak daerah-daerah terpencil, kayak Wonosalam dan lain sebagainya. Wah, itu betul-betul petani itu ekstra kerja keras, saudara. Dia pagi-pagi sudah bangun, dia mesti harus bajak, dia mesti harus ngairi. Waduh, kena panas, terik, dan lain sebagainya. Tetapi petani itu ada hasilnya, saudara. Betul ya? Yang menikmati pertama kali itu petani, saudara, padi itu. Baru bisa ke kita, saudara. Andai kata tidak ada petani, saya mau tanya sama saudara. Kita nggak akan bisa makan namanya nasi, saudara. Betul ya? Betul? Apa betul, saudara? Walaupun kita punya uang loh, saudara. Kalau nggak ada petani, nggak mungkin kita dapat namanya nasi, beras itu, saudara. Jadi makanya Indonesia ini mayoritas
Orang kalau nggak makan nasi itu nggak makan, saudara. Saya lihat orang-orang Indonesia itu, wah, pokoknya kunci utamanya itu pasti nasi, saudara. Pasti, saudara. Saya lihat pokoknya nggak ada nasi itu seakan kok beda ya, saudara. Beda dengan bule, saudara ya. Kalau bule itu nggak pakai nasi ya nggak apa-apa. Kalau kita mayoritas orang Indonesia tanpa nasi itu nggak enak, saudara. Betul ya? Saking khasnya orang Indonesia itu dengan namanya nasi, saudara. Nah, kembali, saudara, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, ingat, saudara, kita ini sebagai namanya petani sebenarnya, betul ya. Kita harus bekerja keras hari-hari ini. Kenapa saya bilang kerja keras, saudara? Nggak apa-apa. Kalau kita lihat di dalam Mazmur itu menarik, saudara. Kenapa? Di dalam Mazmur itu dia berkata begini, orang yang menabur sambil menangis, sambil berjalan, dia akan menuai, saudara. Betul ya? Orang yang berjalan maju, bukan berjalan mundur, saudara. Coba saudara nanti baca. Orang yang berjalan maju, sambil menangis, sambil menabur benih, dia akan menuai dan membawa berkas-berkasnya. Itu dalam hidup itu sama, saudara. Hari ini nabur yang baik, saudara. Betul ya? Kerja keras yang baik. Nanti hasilnya otomatis, percayalah. Nggak mungkin orang itu menabur tidak menuai, saudara. Kalau saudara hari ini diberikan anugerah yang besar, kesempatan yang besar, jangan lupa menabur yang baik dalam hidup ini. Mungkin saudara bisa melihat dari kehidupan saudara saya pribadi. Saya dulu hidup itu juga nggak mudah ya, saudara. Mengalami sebuah penderitaan, saudara ya, ketika di Jombang ya, saudara. Cuman saya tidak banyak melihat, orang tidak banyak melihat saya karena kelihatan ya keluarga gembala, tapi tidak. Saya punya prinsip satu, saudara. Hidup itu harus berani susah, hidup itu harus berani bertanggung jawab, saudara. Dimana ketika kita ini melihat sebuah penderitaan, saya tahu, saudara, saya mengenal pribadi Tuhan saya. Ini pribadi saya loh, saudara. Saya saksi 4 menit lagi ya, saudara ya. Dimana ketika kita mengalami sebuah pengalaman pribadi bersama Tuhan, kita tidak akan takut, saudara, menghadapi namanya realita hidup ini. Mungkin saya sebagai orang namanya juga yang waktu itu mengenal pribadi Tuhan, itu setengah-setengah, saudara, percayanya. Apa benar ketika kita percaya kepada Tuhan, itu Tuhan bisa memberkati, bisa merubah segala sesuatu? Itu ternyata benar, saudara. Lewat pengalaman pribadi, lewat namanya waktu demi waktu, itu mengalami proses loh, saudara. Bukan langsung sabrek gitu, nggak bisa. Tapi melewati satu proses, jalan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, sampai akhirnya 10 tahun. Di situ saya baru paham, saudara, bahwa hidup ketika menjalani proses bersama Tuhan, engkau akan melihat satu hal yang berbeda, saudara. Sehingga dalam hidup ini tidak perlu takut, saudara. Khususnya soal makan, saudara. Orang yang ditakutkan hari-hari ini soalnya makan, kekurangan, yang ini, bayar itu. Tapi di situ saya mengerti, saya paham sekali, saudara. Kalau kita itu hidup benar, nggak perlu takut. Asal kualitas hidupmu benar loh, saudara. Saya kasih tahu sekali, asal hidupmu benar, tidak perlu engkau takut. Betul loh. Soal makan, minum, dan lain sebagainya, soal masa depan. Itu firman Tuhan berkata seperti itu. Nah, biar lewat kebenaran ini, saudara, dalam hidup ini, percayakan segala sesuatu hidupmu itu kepada firman. Betul ya? Karena firman itulah yang memerdekakan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom. 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 Puji Tuhan. Terima kasih, Aan. Memang semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang memampukan kita semuanya Amen. untuk menjadi
kuat. Dan anugerah Tuhan yang memampukan kita mengalahkan musuh, yaitu apa? Dunia, daging kita, iblis. Kita dimampukan karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, karena firman ada dalam hidup kita. Dan yang ketiga, anugerah Allah, anugerah Tuhan memampukan kita melewati kesukaran karena ada firman dan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita, firman yang memampukan kita, terus berjalan menurut kehendak Allah. Puji Tuhan. Mari silakan